Olah lah. Gitu. Assalamualaikum dulur-dulur Sampurasun. Ya, berjumpa lagi dengan saya Kang Iman. Sengklek kita akan kupas sejarah sampai tuntas ya, biar tidak jadi beban pikiran saya. Ya, jadi sebelum kita bahas kita ngopi dulu lah. Ya. Jadi dalam sejarah yang diketahui oleh orang masih sering terjadi perdebatan siapa sebenarnya makam Eyang Sigai atau yang disebut dengan Syekh Tubagus Dako, ya kan? Orang-orang tuh taunya dia adalah seorang yang dari Banten yang dikejar-kejar VOC dan memiliki ilmu rawa rontek katanya, digorok gak apa-apa, buset. Tapi ternyata itu adalah salah. Karena di sini kita ada bukti-bukti tertulisnya seperti itu bahwa siapa dia sebenarnya. Nah, untuk menjelaskan itu sudah ada di samping saya Bapak Haji Ali Haidar. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi benar nggak itu yang kata-kata orang itu bahwa Tubagus Dako ini yaitu yang dikejar-kejar VOC terus punya ajian rawa rontek, bener nggak itu Pak Haji? Di antaranya kalau dikejar VOC itu ada benarnya sedikit kalau dikejar VOC, karena beliau datang ke sini adalah mundur dari Jakarta, berangkat dari kalau dulu mah Mataram, sekarang kan Demak. Demak ya, ya. Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Kemudian beliau adalah prajurit Sultan Agung, menyerang Jakarta tahun 1620 kalau nggak salah. Tahun 1620 ya, oh berarti penyerangan ke Batavia itu ya. Batavia. Kemudian beliau mundur dari sananya itu 4 bersaudara ikut semua. Di antaranya Syekh Tubagus Dako, Tubagus Daka, Wisesa dan Abdul Muthalib. Itu berarti saudara itu. 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kemudian beliau menetap di sini, menetap di Taringmutongo sekitar 1621. Jadi abad 16 lah. Abad 16. Ya, abad 16. Pokoknya sejarah Sultan Agung itu sudah ada menunjukkan bahwa kebenarannya itu Sultan Agung. Beliau mukim di Taringmutongo. Kemudian beliau adalah ingin mengembangkan agama, terutama ya Islam. Kemudian berjuang untuk negara mengusir penjajah. Berjuang untuk negara mengusir penjajah. Ya, mengusir penjajah. Karena pada waktu itu beliau sudah dibawa mengusir penjajah sama Sultan Agung. Jadi di sini juga mengembangkan bahwa beliau itu pertama agama, kedua negara. Gitu. Jadi tidak ada ajaran-ajaran di luar Islam. Kita buktikan itu senjata-senjatanya ada, terus buku-buku karangannya ada, gitu, menandakan bahwa beliau itu adalah seorang pejuang negara, bangsa dan agama, gitu. Seorang waliullah, itu 4 bersaudara, kemudian diikuti sama satu lagi saudaranya. Jadi di sini itu di Taringmutongo jadi 5 bersaudara. 5 bersaudara. Itu yang ikut ke sini tuh kakaknya apa adiknya? Kakaknya ada. Jadi kami mungkin gitu ya, ada apa nasabnya, ada keturunan dari orang-orang tua saya ke sana sampai beliau. Jadi beliau tidak punya istri, yang punya keturunan itu kakaknya yang bernama Tubagus Abdurrahman. Oh, Tubagus Abdurrahman. Abdurrahman kalau di sini disebutnya Eyang Tunggal karena datangnya ke sini sendirian. Kalau Tubagus Dako datang ke sini 4 bersaudara, kemudian diikuti
kakaknya itu sendiri. Jadi kalau di sini disebut eyang tunggal karena dari wetannya itu sendirian. Kalau Tubagus Dako ini memang aslinya orang Banten apa Beliau gimana? adalah keturunan dari ibunya, memang keturunan istrinya Sunan Kalijaga. Ya, beliau itu keturunan Sunan Kalijaga. Kenapa ada Tubagus dari Wetan? Karena Ratu Winaon anaknya Syekh Syarif Hidayatullah, katanya orang tua bilang gitu, beliau ini bukan masih keturunan Syekh Syarif Hidayatullah dari ibunya, dari bapaknya dari Sunan Kalijaga katanya. Jadi saya Tubagus Dako itu kenapa ada Tubagus dari Wetan? Karena Ratu Winaon ditikah sama Sunan Kalijaga, makanya ada Tubagus dari Wetan. Oh jadi itu penyematan karena ibunya itu dari Wetan gitu. Dari Banten ibunya. Dulunya bukan ibunya, tidak tahu saya juga nasab kesananya, pokoknya keturunannya keturunan Sunan Kalijaga yang dari Banten. Ibunya itu adalah Ratu Winaon, dulunya istrinya sebab Sunan Kalijaga itu namanya Ratu Winaon yang dari Banten. Yang dari Banten ya. Anaknya Syekh Syarif Hidayatullah Ratu Winaon dari Banten. Banten ya gitu. Ya dari sananya Ki Kubunganten katanya. Di Kawunganten ketemunya ya. Terus kalau yang orang-orang percaya bahwa saya tuh Bagus Dako itu punya luar rontek kalau dipotong katanya nggak mempan, benar nggak itu Pak? Bohong itu, bohong. Kan ada yang tertulis itu, benar nggak yang ditulis di pinggir jalan itu? Bohong itu, bohong semua. Pokoknya beliau adalah seorang waliullah, murni berjuang untuk bangsa, agama, dan negara. Berarti termasuk pahlawan juga beliau. Pahlawan beliau Pahlawan mah. ya. Ya, pahlawan. Emang sudah dibongkar itu perang itu? Udah gitu kan. Jadi yang katanya ilmu rawa rontek itu nggak benar ya. Tapi kalau seorang jawara sih benar ya, karena dia membantu perjuangan. Seorang ahli perang. Terus peninggalannya itu berupa apa aja itu Pak Haji itu? Itu banyak. Dulu memang ada 73 jenis. Di 73 jenis tuh. Apa aja itu Pak Haji diantaranya? Di antaranya ya jenis-jenis itu alat perangnya. Tombak, keris, dan lain-lainnya juga banyak. Sehingga buku agamanya, penyebaran agamanya, karangan-karangannya kan masih ada. Sekalipun sudah banyak yang hancur. Gitu. Ada yang tulisan berbahasa Jawa, ada yang tulisannya tulisan huruf Jawa itu, kemudian huruf Arabnya masih ada. Konon katanya itu nulisnya sama bahasa Indonesianya harupat itu. Harupat ya, pulpen yang dari itu ya. Pohon aren. Pohon aren. Oh. Harupat. Oh iya. Jadi Itu masih ada. Bukti-buktinya ada. masih ada berarti ya bukti-buktinya ya. Ya nanti ada videonya nanti ya. Kita lihat peninggalan dari Setu Bagus Dako. Itu peninggalan dari Setu Bagus Dako atau dengan adik-adiknya? Dari Tubagus Dako Oh, semua. itu Bagus Dako semua. Nanti ada deh videonya nanti. Ya mungkin itu suatu perkumpulannya. Nah, terus yang dimakamkan di makam Siga itu siapa aja tuh Pak Haji? Kalau menurut orang tua saya cuma satu aja itu. Yang lain mah yang pertama adalah katanya itu Majelis Taklim. Majelis Taklim. kedua, Yang pertama musola. sini nih ya. Eh, Yang kedua musola. musola. Yang ketiga baru makam. Oh jadi, kan kalau ada orang sini bilang kan makam itu ada 3 ya. Nah, Teh Muhyi katanya Iya. ya. Terus siapa lagi? Selatif. Selatif. Nama saya itu Bagus Dako. Tapi kalau yang sesuai dengan sejarah di situ cuma satu makam. Satu. Tuh. Kayaknya cuma satu ya. Cuma satu makam dulu di situ. Jadi yang pertama itu majelis, yang kedua itu adalah musola, dan yang ketiga itu baru itu makam beliaunya, makam Setu Bagus Dako. Menurut cerita orang tua. Kalau yang sohenya di Taringul itu. Gitu ya.
Terus kalau yang Surya Kencana yang di Pamungkusan itu siapa Pak Haji itu? Itu secara organisasi pada waktu zaman beliau berjuang itu adalah sekretarisnya Syekh Bagus Dako. Oh, Surya Kencana ini nama lindihan atau bagaimana ya Pak Haji? Ya mungkin ini mah asli orang Sunda. Oh, asli orang Sunda ya. Asli orang Sunda. Pengikutnya yang asli orang Sunda mungkin. Jadi kalau misalkan nyari-nyari, terus hubungannya sama Tanjung Sari? Tanjung Sari itu namanya, kalau Tanjung Sari juga pengikut ini juga, tapi khusus bagian nyunatan. Oh, bagian menyunat tuh. Belum sunat yang bawa kamera tuh. Oh, jadi kalau yang Tanjung Sari itu yang siapa itu? Namanya juga Bang Surya, Tengku. Surya Kencana. namanya kalau nggak salah ada yang bilang dua gitu kan, ada Raksa Buana di situ, ada Surya Kencana Surya Kencana. katanya. Tapi di Pamungkusan itu makamnya banyak itu Pak Haji, apa itu termasuk korban DITI zaman dulu apa gimana Di ya? antaranya mungkin Mungkin ya. Oh, kalau Surya Kencana cuma satu makam di situ ya? satu Surya Kencana. Ya, Ya mungkin ada pengikut-pengikutnya dulu. Pengikutnya dulu dimakamkan di situ. Oh, pantes. Nanti habis ini kita lihat langsung ya ke lokasinya gitu, makam Surya Kencana yang mana. Terus kita nanti kita cek apa namanya? Nanti dulu itu kok bisa tidak boleh adanya wanita yang berziarah ke makam Syekh Bagus Dako, kenapa Pak Haji itu? Syekh Bagus Dako itu seorang waliullah yang tidak pernah menikah, ya, tidak punya istri, maka beliau mengharamkan kalau perempuan ziarah ke Tempat beliau. beliau. Itu mah sudah apa? Ponis, sudah ponis fatwanya itu tidak boleh ada Tidak boleh. perempuan. Tidak boleh. Dulu mah kalau ada perempuan pasti celaka. Oh, itu efek Eh, melanggar itu ya. melanggar aturannya pasti celaka kalau dulu mah. Jadi jangan coba-cobalah kalau perempuan itu ziarah ke makam Tuh Bagus Dako, ketahuan sama orang Taringu pasti diusir. Emang ada sempat kejadian gak itu Pak Haji di situ perempuan Banyak, yang berziarah, banyak, terus banyak. kenapa gitu? Banyak yang pingsan, Karena memang itu udah aturan dari sana. dari sananya tidak boleh. Nah, ini mitos lagi nih Pak Haji. Itu katanya banyak sekali pasukan monyet. Emang benar itu katanya dulu pengikutnya itu Syekh Bagus Dako? Dulu tidak ada sama sekali. Oh, sama sekali tidak ada ya? Tidak ada. Nah, itu datangnya dari mana berarti? Ya karena hutannya Hutannya di gundul. gundul, dibikin sawah, habis di mana? Oh. Pasti di situ. Tuh ya, jangan salah paham ya dulur-dulur, ini fakta ini. Jadi monyet itu bukan yang konon Tidak ada katanya dari dulu. pasukannya Syekh Bagus Dako yang dikutuk biar jadi di situ gitu, nggak ada. Jadi itu asli penghuni hutan yang hutannya itu di apa ya, dijadikan Dibikin lahan. sawah. Akhirnya di situ kan pohon bambu semua, akhirnya mereka berkerumun di situ ya. Jadi kalau ada yang bilang di situ monyetnya bisa ini bisa itu, jangan dipercaya ya, bohong gitu ya. Bohong. Iya seperti itu, apalagi jadi memang pantangan buat penjara wanita karena memang sudah aturan mainnya seperti itu. Karena beliau tidak pernah punya istri. Tidak punya istri ya. Jadi yang rawa-rawa rotek juga nggak benar itu. Kacau. Kalau rontek itu kan ilmu hitam. Hitam. Maksud seorang waliullah ilmu hitam. Iya nggak mungkin. Tadi perkembangannya itu beliau datang dari tahun 16 ya aja. 1620 ya. Iya. 1620. Itu berarti nyebar itu dengan adik-adiknya ya, langsung nyebar. Berarti yang saya tuh Bagus Daka itu adiknya. Kayaknya Oh, saya tuh Bagus Daka. yang paling besar pokoknya Tuh Bagus Abdul Rahman. Yang paling besar Yang kedua Tuh Bagus Dako. Tuh Bagus Dako, Tuh Bagus Wisesa. Tuh Bagus Wisesa. Tuh Bagus Abdul Muthalib. Coba aku sudah dulu dari Dako, Daka, Aha. Wisesa, Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib dulu, Abdul Muthalib, terus adiknya saya tuh Bagus Dako, Tuh Bagus Daka. belum tahu bontot. Si Abdurrahman ya kan, Tuh Bagus Abdurrahman, Tuh Bagus Dako, Tuh Bagus Daka, Tuh Bagus Wisesa, Tuh Bagus Abdul Muthalib. Terus kalau yang itu yang Syekh Mansur itu siapa Pak Haji? Itu mah udah abad di sini. Udah mendekat kemerdekaan itu. Udah, ya. Itu juga ulama dengan Ki Cenger, berarti tuan mana itu? Duluan Cenger. Oh, Duluan Ki Cenger ya gitu, yang
siapa? Syekh Mansur ya. Abdul Mubi. Begitu. Ya. Berarti yang makam-makam waliullah yang dijadikan tempat-tempat aneh-aneh itu sebenarnya nggak ada yang kayak gitu aja ya. Ada yang konon katanya tempat makam gitu bisa jadi buat pesugihan itu bohong itu, nggak benar itu. Jadi harusnya makam ulama itu ya harus dibersihkan seperti layaknya ya memang makam, bukan dibuat aneh-aneh dan lain-lain seperti itu. Oh iya seperti itu. Jadi mitos-mitos itu tidak benar semua ya, kayak monyet, punggawanya. Ya. Berarti ada yang ditanyakan nih masalah ini. Tuh Bagus Dako nih mumpung di sini sok. Para peserta nih, bari ini nih, bari cau ya. Ngopi-ngopi ya. Nak bisa diteruskan? Ya, gimana? Udah jelas, terima kasih. Udah jelas. Abad 16. Oh, masih tetap. Torekatnya juga beliau memegang torekat Naqsabandiyah. Oh, ini. Itu bagus ya. Semua juga pasti semua sama. Torekat Syekh Abdul Qadir. Torekat Naqsabandiyah. Tahu sih. Naqsabandiyah torekat Nah torekat. gitu lah. Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu torekat. Berarti kalau nasabnya itu nginduknya ke Sunan Kalijaga sama Sunan Gunung Jati ya. Jadi malah mereka diutusnya itu malah dari Mataram ke sini ya. Oh gitu ya, enggak dari Banten di sini ya. Mungkin karena tuh bagus itu banyak dari Banten. Nah, padahal di riwayatan juga ada, yaitu itu sejarahnya. Karena tuh bagus mah langsung ada keturunan raja gitu ya. Atau mungkin dari Cirebon ke Banten dulu, kumpul dulu, baru ke Jakarta kali. Baru dikasih. Jadi dari Mataram langsung ke Jakarta di bawah pimpinan Sultan Agung. Cuman ada keturunan dari Banten. Dan keturunannya ada dari Banten, dari istrinya Sunan Kalijaga. Ada silsilah Begitulah ya, jadi balad-balad di mana saja berada, perjalanan sejarah seorang waliullah yang berada di daerah Taringgul. Jadi Syekh Tubagus Dako itu murni seorang waliullah ya, jadi nggak pakai ilmu-ilmu yang katanya rawa rontek. Kalau dulu memang di sini ada mitosnya, bukan mitos ya, cerita kita masyarakat sini, tapi itu daerah-daerah kesini namanya Hulu Ahmad begitu. Dia memang konon katanya DITI itu urusannya beliau itu yang tahu, kalau kita mah nggak tahu itu, tanya aja sama orang sininya gitu. 1962 itu. Iya. DITI 1962. 1962 ya. 1962. Kalau Kapten Halim itu masih tahun berapa itu? Kapten Halim sebelum 45. Oh, sebelum 45 ya Kapten Halim mah ya. Iya. Udah merdeka itu. Udah merdeka ya Kapten Halim. Kan sudah DITI mah sudah merdeka kan? 52 55. Berarti kalau istilah monyet mah itu mah hanya dampak dari hutan Iya. habis. Iya. Dikarenakan makam di situ masih rindang, masih banyak pepohonan, akhirnya monyet ke sana. Iya. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Iya, sama yang dikutuk-kutuk jadi Iya, monyet. bohong berarti itu ya. Hutannya udah jadi sawah. Cuma disebabkan karena habis hutan berarti ya. Jadi larinya. Jadi habitat alam habis. Iya. Di situ masih rindang, Di pasti sini. ke situ. Nah, larinya ke situ. Tuh. Jadi tidak ada sangkut pautan ya. Tuh, jadi monyet itu nggak ada sangkut pautnya monyet ya Sama makam. dengan makam. Jadi monyetnya adalah habitat yang dari hutan yang negaranya yang ditebasi gitu jadi sawah, akhirnya berkumpul karena situ tempatnya masih rindang, itu monyet. Nah ya dulur-dulur, alhamdulillah kita sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang sejarah Syekh Tubagus Dako. Intinya kalau mau ziarah, ziarahlah dengan sebaik-baiknya yang mengikuti sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Tidak usah aneh-aneh, tidak seperti itu ya. Nah, di sini kita nanti akan ekskursi ke tempatnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Iman Sengkelek. Ya, assalamualaikum, sampurasun. Kesukaannya monyet. Salam corona. Corona. Dulur, ikutin ya. Kita sekarang mau melihat peninggalan-peninggalannya pusaka Eyang Tubagus Dako.
berserta kitab karangannya yang sekarang masih ada. Yuk kita buktikan. Biasa dikarang. Bisa. Iya teh para budak samprani lah ieu. Nah, jemput temen jemput ya teman geus acu ini ratusan tahun. Nah dulur-dulur, bukti yang konkret nih. Tangan kok apa coba? Jangan. Yeter rumput yeter tilas para kuda semprani bah. Rumput ini udah ratusan tahun. Butuh kayaknya. Ratusan tahun. Itu di abad 16 berarti lebih. Yuk, udah kun burung. Oh, wah karomat ini itu. Nah, ini rumput kuda semprani. Nah, ini dulu, coba kita buka lagi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis bebatuan jenis iya. Kitabnya iya. Nah, kitabnya juga masih ada. Ini tinggalan Mbah Tubagus Dako. Hurufnya ku ditulis harupat kawung. Huruf nate. Ku harupat itu. Itu adalah Al-Quran. Coba disut nu jelas. Jelas itu. Jelas. Ya, dulur-dulur biar lebih jelas. Biar gak menduga-duga, ini bukti yang kuat. Kalau peninggalan Eyang Tubagus Dako, Ya karangan kitabnya. nah ini karangan kitabnya. Yang ditulis pakai harupat. Ting harupat bahasa Indonesia naon. Harupat teh tangka kaung. Tuhan kecil. Di karangan. Subhanallah. Aku idul iman dalail gitu. Kitabnya. Bahasana bahasa Jawa. Bahasa Jawanya. Oh, aksara Jawa saya aksara Jawa na ieu. Nah. Huruf Jawa na ieu. Ini huruf Jawa ya banyak, sana huruf Arab. Nah, ini huruf Jawa. Huruf Jawa. Bahasa Sanskerta. Bahasa Jawa weh, Jawa kuno. Iya. Tuh jelas ya dulur-dulur. Hurufnya huruf Jawa. Iya mah fotoan kering. Fotoan aku terus. Oh, jelas tuh mau apa? Ya bukti-bukti sejarah buatnya. Iya. Itina kulit naonnya? Kulit di mah? Kulit terus naon? Kertas Kertas. Siga kulit terus aja. Nih bukti sejarah peninggalan Eyang Tubagus Dako. Sigai. Rapat power. mau amat pesan boga gitu mualaya. Tuh ya gitu. Oh. Ya tina kulitnya ya. Kulitnya mah nanti kitab. Nang harupat itu.
Harupat itu yang dari pohon enong. Pohon aren Pohon aren. yang ledinya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman muka kitab Numbah. Ajar bayi jeung macan-macan ieu ge. Justru Namanya ini tempat masak, tempat kita sekarang di peralatan masak. batu Ini batu-batu peninggalan anak. Ya. Ya namanya. sarua ini tah lagi eta masak Dulur-dulur. Kayak tatak gelas gitu ya, pisin. Foto kering. Cekrek Tekan angkut. barang antik. yang ngagelar kabeh mah kewe Ya. mulut ngagelar kabeh tah ieu ge masih keneh ieu pergi ngaliwat nah ieu Ngaliwat sakitu. sakieu Ya Allah ya Rabbi. Ngaliwat sakit ekseubah gitunya. masih lagi terebuteng Saya beteng urang. sabu jenis Tuh itu perniannya. Mungkin mah peninggalan anak berenyak mengupai. Kurang ningali itu tuh pusaka anak mah. Kira iya lah. Tetap cangan ya kayak itu mah berarti. Peninggalan anak. Itu. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada Bismillahirrahmanirrahim. Nih pusaka-pusaka peninggalannya. Kudu iya di eta we. Kan baik itu guys. Tong kudu dicok. Ya dulur-dulur biar lebih jelas. Komo asal 73 berarti Pak? 73 jenis. Ya udah ya dulur-dulur kita barusan meliput peninggalan-peninggalan yang tuh bagus dako. Terus tadi kan ada karangan kitabnya udah disut tadi ya. Terus yang pusakanya juga. Terus tadi ada rumput udah ratusan tahun itu masih ada. Rumput buat makannya kuda semprani ya. Sekarang udah jelas ya. Sumber Bah Haji Ali Said Taringgul Tonggo. Ya.